Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Angga Algi bersama saya Rev Angga. Terima kasih telah mengeklik video ini. Dan kali ini saya ingin melanjutkan seperti janji saya yang saya katakan di video sebelumnya. Kalau Anda belum melihat video sebelumnya, silakan di sini. Nah, video tersebut akan membahas atau part pertama dari lanjutan dari video kali ini. Dengan narasumber yang sama, yaitu Mas Odi yang sudah datang di sebelah saya. Dia akan menceritakan kembali tentang kisah pengalaman mistis yang kedua yang dialami oleh ibundanya. Bagaimana penuturannya atau ceritanya, simak saja langsung kepada narasumber. Silakan kepada narasumber untuk menceritakan kisah mistisnya yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan cerita saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menceritakan ibunda saya. Ini pengalaman ibunda saya waktu masih kecil juga, tapi usianya sudah lebih tua dari saya, mungkin TKA atau TKB-an. Di situ waktu itu bunda saya itu tidur sore kalau nggak salah jam 5 itu bangunnya jam 9 malam, tapi lampu di kamar itu kebetulan dimatikan sama nenek saya dan pintu juga dikunci. Nah, waktu bangun itu sih katanya badannya itu emang keringatan, terus suhunya juga panas, terus juga mau bangun itu susah, matanya juga susah melek gitu. Akhirnya berusaha untuk bangun, akhirnya juga bisa. Itu katanya bunda saya itu melihat kayak ada pocong gitu di pojokan di sebelah meja rias tempat nenek saya itu. Di situ pocongnya itu katanya melayang, enggak di tanah, kakinya melayang. Wajahnya sih kebetulan kelihatan agak hitam coklat, hancur gitu. Matanya keluar. Itu bau busuk banget itu di situ. Terus waktu itu ibu saya masih belum sadar, cuman melihat masih belum sadar. Terus tapi lama kelamaan bisa membuka mata lebar. Terus setelah melihat itu, ibu saya sempat nangis, teriak-teriak gitu, tapi nggak lama pingsan. Sampai pingsan? Iya, mungkin karena iya, kaget itu. Terus akhirnya nenek saya nggak lama langsung menghampiri ke kamarnya. Katanya sih pintunya juga sempat sulit dibuka, tapi akhirnya bisa masuk. Terus ibu saya itu ditemukan dalam keadaan pingsan gitu. Terus gak lama Siapa ditemukan? nenek saya. Ibu ya terus setelah itu digendong, dibawa ke depan gitu ya, dikasih minyak kayu putih, terus di pijat itu. Terus akhirnya berapa menit ya, setengah jam kalau nggak salah, baru bangun terus menceritakan yang sebenarnya kejadiannya itu. Oh, berarti pingsannya sampai setengah jam. Terus apakah pocongan tersebut melakukan kontak dengan ibu narasumber, atau pocongan tersebut hanya menampakkan diri saja? Terus kain yang membalut itu warnanya seperti apa? Kebetulan kayaknya pocong itu hanya menampakkan diri saja, cuman diam, tapi nggak tahu matanya mengarah kemana itu. Dan untuk kainnya warnanya kecoklatan, dan yang di atas ini ikat kepalanya itu kaku, nggak lemes ya, kaku. Berarti ikat kepalanya berdiri, terus matanya melotot keluar atau melotot keluar. Lumayan mengerikan ya. Jadi narasumber ibunya di umur yang kurang lebih 5 tahun, karena TK 5 tahun ini mengalami sebuah kejadian mistis.
di mana beliau sedang tidur di kamar, yang mana itu kejadiannya sekitar maghrib atau menjelang maghrib jam 5 sore. Ibundanya terbangun karena merasa panas dan berkeringat. Lalu tak sengaja ibundanya narasumber ini melihat sosok pocong yang berdiri tapi tidak menyentuh tanah. Melayang di sebelah meja rias. Membayangkan saja sudah mengerikan. Katanya kain kafan yang membalut pocong tersebut dipenuhi tanah liat, terus wajahnya pocong itu kehitaman dan agak kecoklatan, hancur. Memang saya pernah mendengar bahwa sosok pocong itu wajahnya memang berwarna kehitaman, kadang sampai nggak kelihatan bentuknya karena memang sudah hancur, dan ikat kepalanya ini berdiri tegak dan menimbulkan bau busuk. Apa begitu? Ya, betul. Terus yang mencium bau busuk apa ibu Anda saja? Ibu saya sendiri. Nenek tidak? Enggak. Lalu ibundanya narasumber ini menjerit ketakutan sambil menangis. Lalu si nenek dari narasumber ini menghampiri kamar ibu tersebut untuk membuka dan memeriksa. Ternyata pintunya tidak semudah biasanya dibuka. Mungkin karena memang kekuatan gaib yang menghalangi pintu itu terbuka. Wallahu alam. Tapi setelah dibuka, neneknya narasumber ini menemukan ibunya sedang jatuh pingsan, dan setengah jam kemudian baru dapat dibangunkan dan menceritakan apa yang baru saja dilihat. Nah, itu kejadiannya kira-kira diceritakan kepada siapa saja? Waktu itu pertama diceritakan ya kepada kakek nenek saya, terus kepada kakak saya, kakak ibu saya maksudnya. Pak D berarti ya? Ya, kebetulan kakaknya perempuan, jadi bude semua. Iya. Terus respon dari kakek nenek, kan biasanya kalau orang dulu-dulu itu tahu ya hal-hal yang demikian. Apa responnya? Kalau itu sih saya kurang tahu ya. Cuman kalau menurut saya sih emang itu rumah sudah lama atau bekas penjajahan lah. Mungkin auranya juga bisa didapat dari situ. Ya penyebabnya juga karena rumah itu sendiri yang memang sudah lama atau sudah tua. Berarti yang menimbulkan kejadian tersebut memang berasal dari rumah itu. Nah, rumah itu asalnya dari zaman penjajahan. Dari zaman penjajahan bahkan sudah lama sekali. Ya tergolong rumah tua lah. Selain kejadian tersebut, apakah ada gangguan-gangguan lain di rumah tersebut? Entah nenek, entah kakek yang mengalami hal-hal lain di balik atau setelah kejadian tersebut? Oh, banyak itu sih. Bisa diceritakan satu saja sekali lagi. Oke, satu saya pilih adik ibu saya. Ini dengan saya berjudul 3 Wanita di Bawah Ranjang. Kalau saya sebut sih kuntilanak. Nah, waktu itu sama kayak ibu saya sedang tidur, tapi ini tidurnya itu tidur tidur siang kalau nggak salah itu. Tidur siang. Nah, waktu itu adik ibu saya tidur. Nah, katanya sih di kasurnya kayak merasa kayak ada getaran-getaran gitu. Itu kelas berapa ya? SD sih kayaknya kelas 5 kayaknya itu. Ya di situ kayak ada getaran-getaran gitu. Cuman adik ibu saya ini tetap tidur, masih iya, kayaknya kecapean sih itu. Terus gak lama kemudian juga begitu bergetar lagi. Kebetulan di kamarnya juga sendirian, tidur sendiri, maksudnya tidak ada siapa-siapa. Dia sudah kayak merasa gak nyaman dengan tidurnya, akhirnya ingin memutuskan untuk melihat dari mana asalnya. Cuman hanya bangunnya enggak bangun semuanya, hanya bangun separuh, kayak duduk saja. Terus kayaknya nggak ada apa-apa, lanjutkan tidur lagi. Nggak lama kemudian juga getar lagi. Akhirnya adik ibu saya ini kayak ketakutan juga. Waktu itu ingin keluar kamar itu. Nah, waktu itu bangun kan kebetulan ranjangnya itu agak tinggi, jadi
Ada kolongnya. Ya ada kolongnya. Kaki adik ibu saya itu yang turun duluan dipegang itu. Akhirnya kaget. Dipegang. Ya kakinya pegang, kaget terjatuh. Akhirnya melihat ada 3 wanita bergaun putih di Berarti bawah ranjangnya. saat dipegang itu dilihat ya, dilihat ke bawah kolong. Berarti ketika dipegang itu adiknya bundanya narasumber ini melongok atau melihat ke bawah ranjang. Aslinya tuh nggak pernah lihat, cuman kaget terus jatuh. Oh, Ya berarti gini pemirsa, adiknya ibundanya narasumber ini mau turun ke lantai, mau keluar kamar. Nah, ketika kakinya diturunkan, salah satu atau salah dua kakinya, salah satu dulu diturunkan, tiba-tiba seperti ada yang memegang. Nah, ketika ada yang memegang ini, saking kagetnya sampai terjatuh. Nah, pas terjatuh itu nggak sengaja melihat ke arah kolong meja. Betapa kagetnya, ada 3 sosok wanita yang melihat ke arah narasumber, melihat ke arah adiknya ibunya narasumber tersebut. Terus responnya ketika melihat 3 wanita itu seperti apa? ketika melihat 3 wanita tersebut sempat kaget juga dan akhirnya nangis, teriak ya manggil nenek saya. Terus katanya sih wanita tersebut hanya melihatinya saja, sama kayak menyeringai senyum gitu. Ini situasinya karena direkam di dekat rumah yang disebutkan. Saya merasa juga agak sedikit merasakan aura negatif ya. Terus ciri-cirinya dari 3 wanita tersebut gimana? Perempuan, terus wajahnya apakah pucat, rambutnya panjang, matanya bagaimana, apakah bertaring juga? Kalau wajah itu seingat saya sih kayaknya ada yang hancur. Seingat saya cuman itu, kayaknya ada yang hancur. Terus tidak bertaring sih, yes, mirip kayak kuntilanak. Berarti bisa dikatakan 3 sosok wanita tersebut adalah Miss Kunti atau kuntilanak yang sedang mengganggu atau menggoda atau menampakkan diri di depan adiknya ibundanya narasumber. Nah, setelah itu bagaimana respon dari nenek? Oh ya, kejadian ini apakah lebih dulu yang pocong tadi atau yang kuntilanak ini duluan mana? Pocong tadi. Yang pocong dulu. Terus responnya nenek ketika diceritakan ada 3 sosok wanita ini bagaimana? Mungkin kalau itu saya nggak dijelaskan ya. Cuman kalau saya ambil tanggapan sendiri sih, memang di rumah itu ya menyimpan misteri tersendiri. Cuman kalau saya sudah terbiasa lah untuk kayak gitu. Memang rumahnya sudah tua. Mungkin wanita-wanita itu ya bisa dibilang noni Belanda, tapi kayak nggak mungkin sih. Ya nggak tahu lah, pokoknya kurang lebih seperti itu. Namanya jin ya, bisa mewujudkan dirinya sebagai apapun. Kadang bisa sebagai binatang, manusia, perempuan, laki-laki, atau mungkin menyerupai noni-noni Belanda. Paling favorit sih mereka seperti itu. Tapi jin itu memang sering menghuni rumah-rumah yang tergolong tua. Mereka sudah tinggal di situ lebih dulu sebelum kita, sehingga mereka menampakkan eksistensinya untuk diketahui oleh si penghuni rumah dari bangsa kita manusia. Nah, tapi kita tidak perlu takut karena memang Allah Subhanahu wa taala itu sudah membedakan antara kita dan jin. Kita lebih mulia pangkatnya karena kita terbuat dari tanah dan mereka terbuat dari api. Begitu. Jadi kepada tim channel Angga Algi akan berusaha terus mengungkap atau mencari misteri-misteri atau fakta-fakta yang kami temukan di lapangan. Narasumber yang menghubungi kami akan kami berusaha datangi dan akan kami berusaha korek keterangannya tentang kejadian-kejadian makhluk astral atau mistis yang beliau alami, baik itu di kota, gunung, pantai, atau pendakian atau tempat-tempat seram yang lainnya. Ini tujuannya untuk memberikan Anda wawasan, hiburan dengan
pengetahuan di sekitar kota Malang ini ada tempat-tempat dan kejadian-kejadian yang dialami oleh warga sekitar. Seperti itu, maka tetap saya ingatkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng, dan jangan lupa kasih jempol ke atas supaya nanti channel ini terus berkembang dan kami bisa terus berkarya menampilkan kisah-kisah mistis, kisah-kisah horor, misteri yang ada di sekitar kita. Bagi Anda yang memiliki kisah, silakan komen di bawah atau DM saya di Instagram Angga Algi. Saya tampilkan di sebelah sini, dan bisa kirim email, nanti emailnya saya tulis di deskripsi video di bawah ini ya. Sampai jumpa di uploadan video yang selanjutnya. Tetap dukung channel kami, jangan ketinggalan terhadap video-video yang akan kami tampilkan selanjutnya. Terima kasih, tetap menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.